Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anisatul Umiyasani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 2210 40 968. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Sosial Humaniora yang diampu oleh Bapak Irwanto. Yang pertama, pengertian masyarakat. Secara etimologis atau bahasa, masyarakat diambil dari kata bahasa Arab, yaitu musyrok, yang memiliki arti hubungan atau interaksi. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia atau individu yang hidup secara bersama-sama pada suatu tempat dan saling berhubungan. Adapun secara umum, pengertian masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka. Dengan kata lain, masyarakat merupakan interaksi individu yang berada dalam masyarakat kelompok tertentu. Selain itu, masyarakat juga bisa disebut sebagai satu kesatuan atau kelompok yang memiliki hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, perasaan, tradisi, dan budaya, yang mana kelompok tersebut membentuk suatu keteraturan. Yang kedua, yaitu pengertian agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Selanjutnya yaitu masyarakat menurut Islam. Pengertian masyarakat menurut Islam merupakan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat manapun, baik keberadaannya maupun karakternya. Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang robbani, insani, akhlaki, dan masyarakat yang seimbang atau tawazun. Sebagai umat Islam, dituntut untuk mendirikan masyarakat seperti itu, sehingga mereka bisa memperkuat agama mereka, membentuk kepribadian mereka, dan bisa hidup di bawah naungannya dengan kehidupan Islami yang sempurna. Setelah kita mengetahui pengertian agama Islam dan pengertian masyarakat, dapat kita hubungkan di antara keduanya, yaitu memiliki dua hubungan. Yang pertama, kehidupan manusia dengan Tuhan, dengan Allah SWT, dan yang kedua, kehidupan manusia dengan manusia, atau kita sebut dengan kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam sendiri, manusia diciptakan oleh Allah SWT diberi dua fungsi, yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah. Sebagai khalifah atau pemimpin, kita dituntut untuk memiliki hubungan horizontal sesama manusia, yaitu dalam kehidupan masyarakat. Jadi, secara umum, Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk nilai-nilai, norma, dan tata cara hidup masyarakat muslim. Agama ini memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah, etika, hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial lainnya. Yang terakhir yaitu peran agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini ada 7 peran. Yang pertama, berfungsi sebagai edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis memiliki dua fungsi, yaitu menyuruh dan melarang. Maksud dari dua fungsi tersebut mengarahkan dan membimbing masyarakat agar menjadi pribadi yang baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, berfungsi sebagai penyelamat. Keselamatan sesuatu yang diinginkan oleh manusia selama menjalani kehidupan. Keselamatan diajarkan oleh agama. Agama memberikan keselamatan kepada penganutnya, baik itu keselamatan di dunia maupun keselamatan di dalam akhirat. Untuk mencapai suatu keselamatan, agama mengajarkan kepada penganutnya agar terus meningkatkan keimanan kepada Tuhan. Yang ketiga, berfungsi sebagai pendamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin. Melalui tuntutan agama, rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui tobat. Tidak hanya menyesali dan bertobat saja, seseorang harus melakukan penebusan dosa atau pensucian diri dengan melakukan perbuatan terhadap Tuhan maupun sesama makhluk. Yang keempat, berfungsi sebagai kontrol sosial. Para penganut suatu agama menganggap bahwa
agama sebagai suatu norma yang mengikat para penganutnya, sehingga agama memiliki fungsi sebagai pengawasan sosial terhadap suatu individu maupun kelompok di dalam suatu hubungan lingkungan masyarakat. Dengan ini, agama sangat dibutuhkan dalam suatu hubungan masyarakat, baik itu hubungan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Dengan adanya agama pula, hubungan tersebut akan sesuai dengan norma atau nilai-nilai ajaran masing-masing agama. Yang kelima, berfungsi untuk memupuk persaudaraan. Persaudaraan merupakan suatu hubungan yang terjalin antara manusia dengan manusia karena adanya rasa cinta antar sesama. Agama sangat berperan dalam hal memupuk persaudaraan, di mana suatu agama di dalamnya pasti menjelaskan mengenai suatu persaudaraan dan memerintahkan kepada penganutnya agar saling mencintai antar sesama. Dengan adanya rasa cinta yang tumbuh di dalam masing-masing penganutnya, hal ini salah satu penyebab timbul adanya persaudaraan, baik persaudaraan antara sesama agama maupun penganut agama lain. Yang keenam, berfungsi sebagai transformatif. Transformatif di sini maksudnya ajaran agama memiliki fungsi dalam mengubah kehidupan manusia menjadi kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai yang baru yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang ketujuh, berfungsi sublimatif. Ajaran agama Islam memfokuskan segala usaha manusia bukan saja yang bersifat ukhrawi, melainkan juga bersifat duniawi. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus karena dan untuk Allah, maka merupakan suatu ibadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.